Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Renal Kadri, STB 1965, dari kelas pengenalan pola kelas A. Jadi kali ini saya akan menjelaskan resume jurnal saya, yang dimana pembahasannya itu ada 5 jurnal, ya, yang pertama dan seterusnya. Ini salah satu pembahasannya. Kita langsung masuk saja di pembahasan pertama. Pengenalan pola karakter plat nomor kendaraan menggunakan algoritma momentum propagation neural network. Pendahuluan, jumlah kendaraan di Indonesia terutama di kota-kota besar terus mengalami kenaikan yang signifikan tiap tahunnya. Dan pada tahun 2013 jumlah kendaraan mencapai 104.211.000 unit. 104.200 atau meningkat sebesar 11% dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Ya, sistem ini dapat digunakan secara luas untuk banyak tujuan. Nah, yang salah satunya itu tol otomatis pada jalan raya, jembatan, terowongan, dan lain-lain. Nah, masuk ke metode penelitiannya. Pada artikel ini, penelitian mengusulkan sistem untuk mengenali karakter plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan grayscaling dan thresholding. Nah, apa saja itu grayscaling? Yaitu proses untuk menghasilkan citra aras keabuan dari citra berwarna. Sedangkan thresholding adalah proses untuk memisahkan objek dari latar belakang, mengurangi draw, dan meningkatkan kecepatan komputasi pada tahapan berikutnya. Nah, hasil dan pembahasannya uh, sudah dijabarkan dan dapat 3 poin penting, yang dimana dimulai dari plat nomor yang akan dijadikan input ke dalam sistem. Nah, kedua, plat nomor yang digunakan sebagai inputan sistem adalah yang hanya mengandung plat nomor atau tanpa ada objek lain. Nah, yang ketiga, setelah mendapatkannya, selanjutnya sistem akan melakukan pemrosesan awal. Kita lanjut ke jurnal kedua, analisis jaringan saraf tiruan model perseptron pada pengenalan pola pulau di Indonesia. Masuk ke pendahuluan, komputer dapat bertindak seperti dan sebaik manusia, atau biasa yang kita sebut adalah jaringan saraf tiruan. Nah, salah satu cabang dari ilmu jaringan saraf tiruan yaitu adalah perseptron. Nah, perseptron merupakan metode pembelajaran dengan pengawasan dalam sistem jaringan saraf. Nah, dapat diimplementasikan pada pemrograman Visual Basic untuk mengenali pulau-pulau besar di Indonesia, merupakan ide awal untuk pengembangan pengenalan pulau di Indonesia. Dalam pengenalan pola tersebut, sekaligus sekumpulan pola pulau yang diberikan secara berulang-ulang selama latihan. Nah, metode penelitian kali ini yaitu seperti gambar di sebelah, yaitu jaringan saraf tiruan dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan saraf biologis manusia. Prinsip jaringan saraf tiruan secara sederhana. Nah, pada gambar di sebelah ini. Nah, artificial neural network atau yang lebih dikenal dengan jaringan saraf tiruan adalah sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan saraf biologi. Nah, JST juga memiliki kemampuan untuk dapat melakukan pembelajaran dan pendeteksian terhadap objek. Nah, kesimpulan kali ini yaitu penggunaan jaringan saraf tiruan atau yang biasa dikenal dengan JST dengan model jaringan perseptron dapat digunakan untuk penentuan pengenalan pola karakter, simbol, dan lain sebagainya, termasuk pulau-pulau besar di Indonesia. 5 pulau inputan ini meliputi salah satunya adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Nah, kita masuk ke jurnal 3, pengenalan pola citra kain tradisional menggunakan GLCM dan KNN. Salah satu wujud dari hasil proses budaya kita adalah penciptaan karya seni dan dimiliki oleh hampir kain tradisional Indonesia yang beraneka ragam. Ada lebih 181 motif kain batik. Nah, teknik pengolahannya adalah ditenun, celup, lukis, dan dicap. Motif pun beragam. Dan untuk para pedagang dalam menyebutkan jenis motif kain tradisional, begitupun untuk generasi bangsa Indonesia juga sangat minim pengetahuan tentang motif-motif kain tradisional. Nah, kita masuk ke metodologi kain tradisional. Kain tradisional di Indonesia biasanya dibuat untuk memenuhi tujuan ritual agama atau kepercayaan tertentu, dan biasanya proses produksi adalah bagian dari ritual. Nah, pengolahan digital adalah studi tentang algoritma yang mengambil gambar sebagai masukan, dan saat ini pengolahan citra menjadi alat bantu penting dan banyak pengolahan citra merupakan subkelas dari pemrosesan sinyal. GLCM mempertimbangkan hubungan spasial dari piksel dan dapat dihitung dengan memindai intensitas masing-masing piksel dan tetangganya yang didefinisikan oleh Dix Lockman.
Nah, kesimpulan kali ini adalah semakin sulitnya orang dalam membedakan pola kain tradisional karena banyak macam dan jenisnya. Oleh sebab itu, dengan penerapan metode KNN mampu mempermudah dalam membedakan motif sasirangan dengan kain tradisional lainnya. Tetapi motif memiliki kurang hasil keakurasian yang dapat dari penelitian ini sebesar 63% saja. Masuk ke jurnal 4, pengenalan pola huruf hijaya dan kat kufi dengan metode deteksi tepi sobel berbasis jaringan syaraf tiruan black propagation. Nah, seni kaligrafi yang merupakan kebesaran masing-masing, salah satunya adalah kat kufi, merupakan kat paling tua di kaligrafi ini dan populer. Sangat penting dalam pengolahan karena deteksi tepi yang memiliki kelebihan yaitu mengenai pengolahan pada pengenalan pola black propagation. Di antaranya penelitian tersebut melakukan pengenalan pola spesifik. Dan penelitian tertarik untuk melakukan penelitian ini karena pengenalan pola huruf hijaya dengan kat kufi. Nah, metode pengumpulan datanya yaitu studi pustaka, literatur sejenis, dan wawancara. Metode simulasi, mengumpulkan data, permasalahan, menentukan input, pengkodean, verification, desain, dan lain sebagainya. Nah, kerangka berpikirnya seperti gambar tersebut. Mulai wawancara, studi pustaka, lalu terakhir yaitu dokumentasi, kesimpulan, dan selesai. Nah, kesimpulan dari jurnal kali ini berdasarkan rumusan masalah dan penjelasan yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan bahwa huruf hijaya kat kufi dapat dikenali polanya pada sistem dengan mengambil nilai matriks hasil deteksi tepi dan relasi melalui teknik pengolahan citra dan jaringan syaraf tiruan dengan menggunakan algoritma backpropagation. Masuk ke jurnal terakhir, jurnal kelima, rancang bangun aplikasi pengenalan pola sidik jari. Pendahuluan, kelebihan dari verifikasi dengan biometrik adalah bervariasi untuk tiap-tiap orang. Setiap orang sidik jari itu berbeda-beda. Dengan demikian, sidik jari yang diidentifikasi hanya akan dibandingkan dengan sidik jari dari satu kelas saja dari database sesuai kelas sidik jari yang akan diidentifikasi. Berdasarkan pola tersebut, disebut klasifikasi sidik. Penggunaan algoritma ALM merupakan salah satu alternatif untuk menghindari adanya komputasi yang lama dan tidak ada penyesuaian bobot selama proses training. Nah, masuk ke metode penelitian. Pada penelitian ini berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Penulis menggunakan peralatan yaitu sebuah PC dengan bahan atau material penelitian yang digunakan adalah sidik jari yang diperoleh dari database FPC Fingerprint Verification 2004. Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan pengenalan pola yang terkait dengan metode penelitian sidik jari berbasis jaringan syaraf tiruan yang digunakan. Nah, secara spesifik tentang pengenalan pola sidik jari berbasis JST menggunakan radial basic function LM-RBF dan OLS orthogonal least square. Pengolahan citra sidik jari dan ekstraksi ciri proses ini melalui beberapa tahap. Proses database sidik jari yang telah disimpan dan tahap training dan serta testing berupa citra sidik jari yang terdiri dari 20 citra sebagai data training berupa data foto pemilik sidik jari terdiri dari 10 citra yang masing-masing mewakili satu orang pemilik sidik jari. Data input output dalam sistem berupa gambar sidik jari yang akan dikenal polanya dan hasil pengenalan beberapa jenis pola sidik jari. Nah, halaman data ciri adalah halaman di mana user dapat melihat identifikasi pemilik sidik jari dan daftar sidik ciri citra sidik jarinya dilakukan penghapusan data sidik jari tersebut. Nah, kesimpulannya kali ini yaitu jaringan syaraf tiruan LM-RBF dengan OLS dapat digunakan untuk sistem pengenalan pola sidik jari dengan hasil error training sebesar 0% dan akurasinya 100%, sedangkan testing error yang terjadi adalah 40%, akurasinya lebih tinggi yaitu 60%. Akurasi sistem pengenalan pola sidik jari yang dibuat tidak begitu tinggi pada proses testing. Pola sidik jari yang tidak dapat dikenali dalam penelitian ini belum menunjukkan ketidakmampuan LM, RBF, dan OLS dalam melakukan pengenalan pola sidik jari. Hal ini disebabkan beberapa citra sidik jari yaitu posisi inti dan delta sehingga pola sidik jari tidak terdeteksi. Oke, cukup sekian kali ini dengan materi saya yang sudah saya resume. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.